Ini adalah sebuah kisah tentang seorang artis sinetron yang rela memasang susuk dan melakukan pesugihan demi bisa mempertahankan popularitasnya dan memikat produser. Begini kisah selengkapnya. Rina Anastasia adalah nama yang pernah menjadi primadona layar kaca. Di masa jayanya, wajahnya hampir setiap hari muncul di televisi, membintangi sinetron dan iklan dari berbagai merek terkenal. Dengan wajah yang memesona dan bakat akting yang memikat, ia menjadi idola banyak orang. Di usianya yang masih 20-an saat itu, Rina menikmati ketenaran dengan penuh kebanggaan. Dimanapun ia melangkah, orang-orang akan berbisik-bisik menyebut namanya. Fans berteriak histeris saat melihatnya di acara jumpa penggemar. Bahkan, para produser dan sutradara rela mengantre untuk bekerja sama dengannya. Seiring waktu, kehidupan Rina semakin bergelimang kemewahan. Ia tinggal di rumah mewah bergaya Eropa di kawasan elit Jakarta. Mobil-mobil sport terparkir rapi di garasinya, mulai dari Lamborghini hingga Porsche. Koleksi tas dan pakaian branded memenuhi lemari pakaian seluas satu ruangan penuh. Setiap malam, Rina menghadiri pesta eksklusif di hotel berbintang, bersulang dengan sampanye mahal bersama sesama artis papan atas dan sosialita. Ia adalah ratu di tengah gemerlap dunia hiburan, dan ia menikmati setiap detiknya. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu sifat buruk yang tak bisa dihindari. Kesombongan. Rina terbiasa dipuja dan dielu-elukan. Ia memandang orang biasa dengan sebelah mata. Bahkan, asisten pribadinya pernah menangis hanya karena salah memilih warna lipstik yang ia inginkan. Hidupnya seperti dongeng. Setiap keinginan bisa terwujud dalam sekejap. Dan Rina berpikir, kebahagiaan dan ketenarannya akan bertahan selamanya. Tapi ia lupa, dunia hiburan tidak pernah benar-benar setia pada siapapun. Saat Rina menginjak usia 38 tahun, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Popularitasnya perlahan mulai memudar. Awalnya, ia masih mendapatkan beberapa tawaran sinetron, meskipun bukan sebagai pemeran utama lagi. Namun semakin lama, tawaran itu semakin jarang datang. Namanya tak lagi mendominasi daftar pemain utama. Para produser mulai melirik bintang-bintang muda dengan wajah segar dan energi baru. Rina merasa tersingkirkan. Setiap kali ia melihat televisi, wajah-wajah baru bermunculan, menggantikan tempat yang dulu ia miliki. Gadis-gadis muda dengan jumlah pengikut jutaan di Instagram dan TikTok mendominasi industri hiburan. Mereka bukan hanya cantik, tetapi juga pandai menarik perhatian dengan konten viral dan interaksi dengan fans. Sedangkan Rina, ia hanya memiliki segelintir pengikut setia dan mereka pun semakin berkurang. Ia mulai panik karena ketenarannya menurun, tawaran iklan pun hilang. Tanpa sadar, rekeningnya yang dulu selalu penuh kini mulai menyusut. Masalahnya, gaya hidupnya tetap boros. Rina tak terbiasa hidup hemat. Ia tetap berbelanja barang branded, tetap menghadiri pesta, tetap bepergian ke luar negeri dengan pesawat kelas bisnis. Uang mulai menipis, utang mulai menumpuk, panggilan dari bank mulai berdatangan, kredit rumahnya mulai terlambat dibayar. Ia terpaksa menjual beberapa mobilnya, tetapi itu hanya cukup untuk menutupi sebagian utangnya. Rina mulai kehilangan kontrol atas hidupnya. Ia sering menangis diam-diam di kamar, memandangi cermin dan bertanya, "Mengapa semua ini terjadi padaku?" Tapi ia tahu jawabannya. Dunia hiburan selalu berubah. Hari ini kau di atas, besok kau bisa jatuh. Dan kini, Rina sedang jatuh. Dan ia tidak siap menerimanya. Semakin lama, teman-teman artisnya mulai menjauh. Mereka yang dulu selalu mengundangnya ke pesta kini bahkan tak membalas pesannya. Salah satu pukulan terberat datang ketika Rina menghadiri sebuah acara penghargaan. Ia berharap ada seseorang yang masih mengenalnya, mengajaknya berbincang seperti dulu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Ia hanya duduk di barisan belakang. Nyaris tak ada yang memperhatikannya. Wartawan lebih sibuk memotret artis-artis baru. Para produser berbincang dengan aktor dan aktris muda yang sedang naik daun. Tak ada lagi sorotan kamera untuknya. Tak ada yang ingin berfoto dengannya. Ia merasa seperti hantu di dunia yang dulu ia kuasai. Setelah acara itu, Rina pulang ke rumahnya yang terasa semakin sepi. Ia duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto masa lalunya yang dipajang di dinding. Foto saat ia memenangkan piala penghargaan pertama. Foto saat ia berdiri di red carpet dengan senyum bangga. Foto saat ia masih menjadi pusat perhatian. Kini, semua itu terasa seperti mimpi yang perlahan memudar. Rina menatap pantulan dirinya di cermin. Ada kerutan di sekitar matanya. Wajahnya tidak setegang dulu. Aura bintang yang dulu ia banggakan mulai luntur. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus kembali bersinar. Apapun caranya. Bahkan jika harus melibatkan sesuatu yang tidak masuk akal sekalipun. Hari-hari berlalu dengan berat bagi Rina Anastasia. Ia sudah menjual hampir semua barang mewahnya. Rumah megahnya kini terasa kosong, tak lagi dihuni oleh kemewahan seperti dulu. Mobil sport yang dulu ia banggakan sudah digantikan dengan mobil bekas yang bahkan tak ia ingat kapan terakhir kali dicuci. Namun yang paling menyakitkan baginya bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan harga diri. Dulu, saat ia melangkah ke pusat perbelanjaan, orang-orang akan berbisik dan meminta foto dengannya. Kini, tak ada yang peduli. Beberapa orang yang masih mengenalnya bahkan hanya menatap sekilas, lalu berlalu begitu saja. Rina merasa tercekik oleh realita. Ia tidak siap hidup sebagai orang biasa. Lebih dari itu, ia merasa tidak pantas menjadi orang biasa. Gue ini bintang, gue nggak seharusnya hidup begini. Gerutunya sambil menatap wajahnya di cermin, mencoba menemukan sisa-sisa kejayaannya. Namun, yang ia lihat hanyalah wanita yang mulai menua, dengan kantung mata yang tak bisa disembunyikan oleh bedak tebal sekalipun. Suatu malam, setelah pulang dari casting yang berakhir dengan penolakan kasar, Rina duduk sendirian di sofa. Ia membuka Instagram, melihat foto-foto artis muda yang sedang viral, dipuja oleh netizen. Hatinya panas. Ia juga membuka pesan-pesan di WhatsApp, berharap ada tawaran pekerjaan. Namun, notifikasinya sepi, kecuali satu pesan. Pesan dari seorang wanita yang dulu ia kenal sebagai sesama artis senior. Namanya Maya Widuri. Maya adalah aktris yang dulunya terkenal seangkatan dengan Rina. Namun berbeda dengan Rina yang meredup, Maya tetap eksis di dunia hiburan. Wajahnya tetap bersinar, bahkan terlihat lebih muda dari usianya yang sudah di atas 40 tahun. Maya, Rin, aku ngerti perasaan kamu. Aku juga pernah takut kehilangan spotlight, tapi aku akhirnya menemukan cara buat tetap bersinar. Kalau kamu mau, kita bisa ketemu. Rina membaca pesan itu dengan penuh tanda tanya. Apa maksudnya? Cara apa yang dimaksud Maya? Tapi ia tak peduli. Jika ada jalan untuk kembali bersinar, ia akan mencobanya. Keesokan harinya, Rina bertemu Maya di sebuah restoran sepi di pinggiran kota. Maya tampil dengan aura yang berbeda. Wajahnya begitu mulus dan bercahaya, tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan sedikit pun. "Kamu makin muda aja, Mai," kata Rina, berusaha tersenyum. Maya hanya tersenyum kecil. "Semua ada rahasianya, Rin. Kamu pasti gak akan percaya kalau aku cerita." Rina menatapnya penasaran. "Aku mau tahu." Maya menyesap tehnya pelan, lalu berbisik, "Aku pakai susuk pemikat dan pesugihan." Darah Rina berdesir. Ia memang pernah mendengar soal susuk,
Benda gaib yang konon bisa membuat seseorang terlihat lebih menarik dan bercahaya. Tapi pesugihan, itu level yang berbeda. Awalnya aku ragu sama seperti kamu sekarang, lanjut Maya. Tapi lihat aku sekarang. Aku masih dapat job, masih dipuja. Aku nggak akan kasih tahu ini ke sembarang orang, Rin. Tapi aku kasihan sama kamu. Aku tahu betapa sulitnya kehilangan segalanya. Rina terdiam. Setiap kata yang keluar dari mulut Maya menggema di kepalanya. Maya menyodorkan sebuah kartu nama. Di atasnya tertulis sebuah nama asing, Ki Sancaka. Dia dukun paling sakti di pedalaman Kalimantan. Dia yang bantu aku. Kalau kamu mau, aku bisa bantu atur pertemuan. Rina menatap kartu itu dengan tangan gemetar. Dalam hati kecilnya, ia tahu ini salah. Tapi suara lain dalam kepalanya berkata, inilah satu-satunya jalan untuk kembali berjaya. Dan tanpa sadar, ia menggenggam kartu itu lebih erat. Beberapa hari kemudian, Rina sudah berada di dalam pesawat menuju Kalimantan. Maya menepati janjinya. Ia mengatur segalanya. Rina tak perlu memikirkan apapun selain mengikuti petunjuk yang sudah diberikan. Setelah mendarat, ia dijemput oleh seorang pria berusia sekitar 50-an. Wajahnya keras dan matanya tajam. Nama saya Pak Herman. Saya yang akan mengantar Anda ke tempat Ki Sancaka. Katanya singkat. Rina hanya mengangguk. Hatinya berdebar. Perjalanan dari bandara menuju pedalaman memakan waktu berjam-jam. Mobil yang mereka tumpangi melewati jalan berliku, masuk ke dalam hutan yang makin lama makin gelap dan sunyi. Sinyal ponselnya hilang. Di tengah perjalanan, suara aneh mulai terdengar dari luar jendela. Seperti suara burung, tapi bukan burung yang pernah Rina dengar sebelumnya. Kita hampir sampai, ujar Pak Herman tiba-tiba. Mobil berhenti di depan sebuah rumah kayu tua yang tampak begitu mistis. Di sekelilingnya, hutan lebat seperti melindungi tempat ini dari dunia luar. Saat Rina melangkah turun, udara di sekitarnya terasa berat. Dan di depan rumah itu, seorang pria tua dengan jubah hitam sudah menunggunya. Matanya tajam dan penuh rahasia. Ia tersenyum tipis, seolah sudah tahu bahwa Rina akan datang. Selamat datang, katanya dengan suara serak. Aku sudah menunggumu, Rina Anastasia. Darah Rina membeku. Ia belum mengenalkan diri, tapi pria ini sudah tahu namanya. Jalan kembali sudah tertutup. Kini, ia harus melangkah masuk ke dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkah Rina terasa berat saat ia memasuki rumah kayu tua itu. Udara di dalamnya lebih dingin dari yang ia duga, meskipun di luar udara begitu lembab. Bau dupa menyengat memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma aneh yang sulit dijelaskan. Di tengah ruangan, Ki Sancaka duduk bersila di atas tikar anyaman. Cahaya lampu minyak berkelap-kelip, menciptakan bayangan menyeramkan di dinding. Pria tua itu menatapnya lama, seakan sedang menelanjangi jiwanya. Kamu datang dengan keinginan besar, tapi juga dengan ketakutan. Suaranya dalam dan dingin. Rina menelan ludah. Saya ingin kembali berjaya. Saya ingin semua orang melihat saya lagi. Ki Sancaka tersenyum tipis, seolah sudah menduga jawaban itu. Popularitas itu ilusi, seperti cahaya lilin di tengah angin. Kau ingin cahaya itu tetap menyala? Tanyanya. Matanya menyipit. Rina mengangguk mantap. Ki Sancaka berdiri perlahan, lalu berjalan menuju rak kayu tua di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah kotak kecil berwarna hitam, lalu membukanya. Di dalamnya terdapat benda-benda kecil berkilauan. Susuk. Ini bukan susuk biasa, ini susuk pemikat tingkat tinggi. Kau akan terlihat lebih muda, lebih menawan. Orang-orang akan tertarik padamu.
produser akan melirikmu kembali. Ki Sancaka menjelaskan. Rina menatap benda itu dengan penuh harap. Inilah yang ia butuhkan. Tapi Ki Sancaka menatapnya tajam. Ada harga yang harus kau bayar. Rina merasakan bulu kuduknya meremang. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan suara pelan. Ki Sancaka tersenyum, tapi senyum itu bukanlah senyum ramah. Kau harus memberikan sesuatu sebagai tumbal. Malam itu, Rina menjalani ritual yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia diminta berendam di dalam air yang sudah dicampur dengan bunga 7 rupa dan darah ayam hitam. Ki Sancaka melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ketika susuk mulai dimasukkan ke dalam tubuhnya, ia merasakan sensasi panas yang luar biasa. Seakan ada bara api kecil yang menyusup ke dalam pori-porinya. Matanya terasa berat. Dunia di sekitarnya mulai berputar. Dalam kepalanya, ia melihat bayangan dirinya, tapi lebih muda, lebih bercahaya, lebih memikat. Dan kemudian, semuanya menjadi gelap. Ketika Rina terbangun, tubuhnya terasa ringan. Ia menatap tangannya sendiri. Kulitnya lebih halus, lebih kencang. Ia berlari menuju cermin tua di sudut ruangan. Refleksi yang ia lihat membuatnya terkejut. Ia tampak lebih muda. Kerutan di wajahnya menghilang. Kulitnya bersinar dengan kecantikan yang hampir tidak manusiawi. Mata dan senyumnya memiliki daya pikat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menatap Ki Sancaka dengan mata berbinar. Ini luar biasa. Ki Sancaka tersenyum tipis. Susuk itu akan membantumu mendapatkan perhatian lagi. Tapi ingat, untuk mendapatkan kekayaan, kau butuh lebih dari sekadar kecantikan. Rina menegang. Apa maksudnya? Ki Sancaka menatapnya dengan mata gelap. Kau ingin kekayaan, kau harus melakukan pesugihan. Dada Rina berdebar. Ia pernah mendengar tentang pesugihan, ritual untuk mendapatkan harta secara instan. Namun selalu ada harga yang harus dibayar. Apa yang harus saya lakukan? Suaranya nyaris berbisik. Ki Sancaka mendekatinya perlahan. Kau harus memberikan sesuatu sebagai tumbal. Sesuatu yang dekat denganmu. Rina menahan napas. Orang yang dekat dengan saya? Ki Sancaka mengangguk. Kau bisa memilih sahabat, keluarga, atau seseorang yang pernah mengkhianatimu. Setelah itu, kekayaan akan datang kepadamu tanpa batas. Rina terpaku. Dalam kepalanya, berbagai wajah melintas. Lalu wajah seseorang muncul lebih jelas. Dian, mantan asistennya yang dulu mencuri uangnya dan kabur. Mungkin ini tak seburuk yang ia bayangkan. Ia menggigit bibir, menimbang-nimbang. Popularitas, kekayaan, kehidupan mewah, semuanya bisa ia dapatkan kembali. Dengan satu pengorbanan kecil, hatinya berdebar saat akhirnya ia mengangguk pelan. Saya setuju. Ki Sancaka tersenyum puas. Malam itu perjanjian gelap dibuat. Dan tanpa Rina sadari, ia baru saja menjual jiwanya. Beberapa minggu setelah ritual di pedalaman Kalimantan, Rina Anastasia kembali ke Jakarta dengan aura yang berbeda. Begitu ia melangkah ke bandara, kepala orang-orang menoleh ke arahnya. Ia bisa merasakan tatapan penuh kekaguman dari pria maupun wanita. Itu Rina Anastasia kan? Bisik seorang wanita kepada temannya. Iya, kok dia kelihatan makin muda? Gila, dia cantik banget sekarang. Rina tersenyum tipis, menikmati sensasi menjadi pusat perhatian lagi. Begitu ia kembali ke dunia hiburan, sesuatu yang ajaib terjadi. Tawaran pekerjaan mulai berdatangan. Produser-produser yang dulu menutup pintu kini tiba-tiba tertarik lagi bekerja sama dengannya. Rina, aku nggak ngerti gimana caranya, tapi kamu terlihat luar biasa. Aku mau kamu jadi pemeran utama di proyek sinetron terbaru kita.
kata salah satu produser terkenal yang dulu pernah menolak mentah-mentah audisinya. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih, aku memang sudah siap kembali." Dalam waktu singkat, ia kembali menjadi ikon industri hiburan. Wajahnya kembali menghiasi layar kaca, majalah fashion, dan papan iklan di berbagai tempat. Dan yang lebih hebat lagi, rekeningnya yang dulu hampir kosong, kini kembali terisi penuh. Namun, ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari perjanjian gelap yang ia buat, dan tumbal yang ia serahkan. Beberapa hari setelah ia kembali ke dunia hiburan, berita mengejutkan muncul di media. Seorang wanita bernama Dian, mantan asisten artis terkenal, ditemukan tewas secara misterius di apartemennya. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau kekerasan. Hanya saja, tubuhnya membiru seperti kehabisan darah. Rina membaca berita itu dengan perasaan bercampur aduk. Dian adalah orang yang ia pilih sebagai tumbal. Ia tidak mengenalnya secara pribadi lagi setelah Dian mencuri uangnya dan menghilang bertahun-tahun lalu. Tapi kini, Dian mati dengan cara yang aneh dan Rina tahu itu bukan kebetulan. Namun, alih-alih merasa bersalah, ia justru merasakan kepuasan. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Kejayaan, kekayaan, dan kehidupan glamor yang ia rindukan. Jadi, apa artinya kehilangan satu orang dalam prosesnya? Dengan cepat, ia menepis pikirannya dan fokus menikmati hidup barunya. Sekarang, Rina bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Mobil-mobil mewah kembali memenuhi garasinya. Ia membeli penthouse di pusat kota. Ia dikelilingi oleh teman-teman artis, influencer, dan sosialita yang selalu memujanya. Hidupnya terasa sempurna. Namun, di balik semua itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pada awalnya, ia hanya merasa sedikit tidak nyaman. Kadang-kadang, ia melihat bayangan hitam di sudut matanya. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, saat ia sedang menghapus make up di depan cermin, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Refleksinya di cermin tidak mengikuti gerakannya. Ia mengerjapkan mata, berpikir bahwa itu hanya ilusi. Tapi ketika ia melihat lebih dekat, wajahnya di cermin berubah. Kulitnya mulai mengerut. Matanya berubah menjadi hitam pekat dan bibirnya membiru seperti mayat. Rina menjerit dan mundur, memalingkan wajahnya. Saat ia kembali menatap cermin, wajahnya sudah kembali normal. Ia terengah-engah, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah peringatan. Setiap malam Rina mulai mengalami mimpi buruk. Ia melihat Dian, mantan asistennya yang mati secara misterius, berdiri di sudut kamarnya dengan mata kosong dan tubuh membiru. "Kenapa aku, Rina?" Suara Dian terdengar parau. "Kenapa aku yang harus mati?" Rina terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin. Namun kejadian mengerikan itu tidak berhenti di mimpi. Ia mulai mendengar suara-suara aneh di rumahnya. Tengah malam ketika ia sedang tidur, ia mendengar bisikan di telinganya. "Kau pikir ini sudah selesai?" Rina menoleh dengan panik, tapi tidak ada siapa-siapa. Lampu kamar berkedip-kedip, udara menjadi dingin. Saat ia mencoba bangkit, ia melihat sesuatu di pojok ruangan. Bayangan hitam dengan mata merah menyala. Tidak, ini cuma halusinasi, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi semakin hari, keanehan semakin sering terjadi, dan ia mulai menyadari satu hal,
Ia mungkin sudah mendapatkan popularitas dan kekayaan, tapi ada harga yang lebih besar yang harus ia bayar. Sesuatu atau seseorang sedang mengawasinya. Dan ia tahu, ini baru permulaan dari kehancurannya. Popularitas dan kekayaan Rina Anastasia semakin meroket. Namanya kembali menjadi sorotan, wajahnya terpampang di berbagai acara televisi, iklan dan majalah. Ia diundang ke gala dinner eksklusif, mendapat kontrak endorsement miliaran rupiah, dan kembali menjadi ikon kecantikan. Namun, di balik gemerlap hidupnya, ada sesuatu yang salah. Keanehan yang awalnya hanya terjadi sesekali, kini semakin sering menghantuinya. Setiap kali ia bercermin, ada sesuatu yang berubah. Kadang wajahnya terlihat terlalu pucat, terlalu tirus, atau matanya terlalu gelap. Seolah-olah bayangannya bukanlah dirinya lagi. Di dalam rumah mewahnya, suara langkah kaki terdengar di malam hari. Meskipun ia tinggal sendirian, pintu terbuka sendiri dan suara bisikan yang dulu samar kini semakin jelas. "Rina, kau pikir ini sudah selesai?" Ia mencoba mengabaikan semua itu. Ia tetap tersenyum di depan kamera, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi ia tahu, sesuatu sedang mengintainya. Dan itu semakin mendekat. Suatu malam, Rina mengadakan pesta di penthouse-nya. Para selebriti dan sosialita berkumpul, bersulang dengan wine mahal, bercanda, dan menikmati kemewahan. Musik berdentum, lampu-lampu mewah berkilauan, dan semua orang tampak bahagia. Namun di tengah pesta ia melihatnya, Dian. Di antara kerumunan, mantan asistennya yang sudah mati berdiri di sudut ruangan, mengenakan pakaian yang sama seperti saat ia ditemukan tewas. Wajahnya membiru, bibirnya pucat, dan matanya kosong. Rina tercekat, dadanya berdegup kencang. Ia mengedipkan mata, berharap ini hanya ilusi. Tapi ketika ia menoleh lagi, Dian masih ada di sana. Tersenyum. Tanpa sadar, gelas yang dipegang Rina jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Semua orang menoleh ke arahnya. "Rin, kamu gak apa-apa?" tanya salah satu tamunya. Rina terdiam. Saat ia melihat ke sudut ruangan lagi, Dian sudah menghilang. Namun suara bisikan terdengar di telinganya. Ini baru permulaan. Hari berikutnya, Rina kembali bekerja di lokasi syuting. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Saat sedang di makeup room, ia mendengar para kru berbisik-bisik. "Kamu lihat gak sih? Kemarin pas kita rekam adegan Rina, ada bayangan hitam di belakangnya." "Iya, aku pikir itu efek pencahayaan. Tapi pas dicek lagi, itu bukan bayangan biasa." Rina berusaha mengabaikannya. Namun saat syuting berlangsung, hal-hal aneh kembali terjadi. Ketika ia melihat playback dari adegan yang baru direkam, dadanya hampir meledak. Di dalam rekaman ada sosok hitam yang berdiri di belakangnya. Bukan bayangan, bukan manusia, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tiba-tiba, lampu di lokasi syuting berkedip-kedip. Salah satu lampu besar jatuh dan hampir menimpanya. Para kru berteriak panik. Semua orang mulai merasa ketakutan. Rina sendiri tidak bisa bernapas. Ia tahu sesuatu sedang mengejarnya. Dan ia tidak bisa lari dari itu. Ketakutan yang semakin menjadi-jadi membuat Rina akhirnya mendatangi seorang paranormal terkenal di Jakarta, Busari. Begitu melihatnya, ekspresi Busari langsung berubah. "Kamu sudah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya," katanya dengan suara serius. Rina menelan ludah. Saya cuma ingin kembali sukses." Busari menggeleng. "Susuk yang kamu pasang itu bukan susuk biasa. Itu bukan hanya membuatmu lebih cantik, tapi juga menjadikanmu milik mereka."
Mereka, Rina mengerutkan kening. Busari menatapnya tajam. Makhluk-makhluk gaib yang membantumu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan sekarang, mereka datang untuk menagih. Rina merasakan darahnya mengalir dingin. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan suara gemetar. Busari menghela napas panjang. Kamu harus melepaskan semuanya. Popularitasmu, kekayaanmu, semuanya harus dikembalikan, atau mereka tidak akan berhenti mengganggumu. Rina membeku. Mengembalikan semuanya, itu berarti ia harus kehilangan semuanya lagi. Tidak, ia tidak bisa. Ia telah berjuang terlalu keras untuk mendapatkan semuanya kembali. Ada cara lain kan? Tanyanya. Suaranya penuh harap. Busari menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata dengan lirih, "Tidak ada yang gratis di dunia ini, Rina." Rina menelan ludah. Ia bangkit dari tempat duduknya dan pergi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak akan menyerahkan semua yang telah ia dapatkan. Tidak peduli apapun konsekuensinya. Namun ia lupa satu hal, mereka tidak bisa ditipu. Dan kini, waktunya semakin habis. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Busari, teror yang Rina alami semakin mengerikan. Bukan hanya suara bisikan dan bayangan hitam di sudut mata. Kini, mereka benar-benar hadir di hadapannya. Suatu malam, saat ia sedang tidur, ia terbangun karena suara gemericik air dari kamar mandinya. Dengan tubuh gemetar, ia berjalan perlahan ke arah pintu kamar mandi. Cahaya dari dalamnya berpendar lemah. Saat ia mendorong pintunya, Dian berdiri di dalam bak mandi. Tubuhnya terendam setengah, dengan kulit membiru dan mata kosong yang mengarah lurus ke Rina. Air di sekitarnya berubah merah. Darah. Rina. Suara Dian terdengar serak, seolah berasal dari dalam sumur. "Kau pikir ini sudah selesai?" Rina berteriak, mundur dengan panik. Ketika ia mengedipkan mata, kamar mandi kembali kosong. Tidak ada air, tidak ada dia. Hanya pantulan dirinya sendiri di cermin. Tapi ada sesuatu yang salah dengan pantulan itu. Matanya terlihat kosong. Bibirnya pucat. Wajahnya mulai terlihat seperti mayat. Ia menjerit, membanting pintu kamar mandi, dan merosot ke lantai. Ia mulai menyadari satu hal. Tubuhnya mulai membusuk. Dan ini hanya permulaan. Ketakutan yang semakin menjadi-jadi membuat Rina akhirnya mencari Maya Widuri, artis senior yang dulu mengenalkannya pada dunia mistis ini. Maya bertemu dengannya di sebuah villa terpencil. Begitu melihat kondisi Rina, ekspresi Maya berubah. Kamu sudah terlalu dalam, Rin," ucapnya lirih. "Kenapa kau gak kasih tahu aku dari awal? Kenapa kau biarkan aku masuk ke dalam semua ini?" Rina berteriak, air matanya jatuh. Maya menghela napas panjang. "Karena aku juga terjebak, Rin." Maya membuka lengannya. Rina terkejut. Kulit Maya penuh dengan luka lebam dan membusuk. "Sama sepertimu, aku pikir aku bisa terus menikmati popularitas tanpa efek samping. Tapi kita salah. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi." Dada Rina sesak. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Maya menatapnya lama, sebelum akhirnya berbisik, "Hanya ada satu cara." Rina menahan napas. "Apa itu?" Maya mendekat. "Kita harus kembali ke Kalimantan. Kita harus membatalkan perjanjian itu." Tanpa membuang waktu, Rina dan Maya berangkat ke Kalimantan.
Mereka kembali ke desa terpencil, tempat Ki Sancaka berada. Namun begitu mereka tiba di rumah kayu tua itu, rumahnya sudah kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Rina merasa kepanikan mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Tidak, kita harus temukan dia. Maya menggigit bibir. Kalau dia sudah pergi, kita dalam bahaya besar. Mereka bertanya pada warga sekitar, tapi tidak ada yang tahu kemana Ki Sancaka menghilang. Beberapa bahkan bersumpah dukun itu sudah meninggal sejak bertahun-tahun lalu. Mata Rina membelalak. Tidak mungkin. Aku baru bertemu dengannya beberapa bulan lalu. Maya menelan ludah. Itu berarti dia bukan manusia. Darah Rina membeku. Tanpa Ki Sancaka, mereka tidak bisa membatalkan perjanjian itu. Dan itu berarti kematian mereka sudah dekat. Malam itu, mereka berdua menginap di sebuah rumah warga. Namun di tengah malam, Rina terbangun karena suara berisik. Ketika ia membuka matanya, Maya sudah tidak ada di tempat tidurnya. Jantung Rina berdetak kencang. Ia bangkit dan berjalan perlahan keluar kamar. Di ruang tamu, Maya berdiri dengan tubuh kaku. Matanya melotot. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Mai, Rina mendekat dengan hati-hati. Tiba-tiba, kepala Maya menoleh ke arah Rina dengan sudut yang mustahil. Suara tulang patah terdengar keras. Mulut Maya terbuka, tapi suara yang keluar bukan suaranya sendiri. Kau pikir bisa lari? Tiba-tiba, tubuh Maya melayang ke udara. Rina menjerit saat melihat sosok bayangan hitam keluar dari dalam tubuh Maya. Tidak, tidak, aku tidak mau mati. Rina berlari ke pintu, tapi sesuatu menarik kakinya. Ia tersungkur ke lantai. Tangan-tangan hitam keluar dari bawah tanah, mencengkeram tubuhnya. Bayangan hitam itu mendekatinya. Ia melihat wajahnya sendiri di dalam kegelapan itu. Tapi bukan wajah yang ia kenal. Itu wajahnya yang membusuk, matanya kosong, bibirnya membiru. Suaranya sendiri berbisik di telinganya. Kau sudah memilih jalan ini, Rina. Sekarang, bayar harganya. Tiba-tiba, seluruh ruangan berubah menjadi gelap, dan Rina merasakan tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Keesokan harinya, warga desa menemukan sesuatu yang mengerikan. Di tengah jalan desa, seorang wanita ditemukan berjalan tanpa arah. Pakaian mewahnya kotor dan sobek. Rambutnya kusut, matanya kosong. Ia tertawa sendiri, menangis sendiri, berbicara sendiri. Tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tapi satu hal yang pasti, Rina Anastasia telah menjadi gila. Mantan primadona layar kaca yang dulu dipuja kini hanya menjadi seorang wanita yang berkeliaran tanpa jiwa. Popularitas yang ia dambakan, kekayaan yang ia kejar, kini tidak berarti apa-apa. Karena ia sudah kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri.